Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puspita dari Ilmu Komputer, program studi Sistem Informasi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan proyek Sistem Informasi yang dibimbing oleh Bapak Joko Risanto, Eskom MNMKOM. Dan saya dari kelompok 1 mendapatkan bagian untuk menjelaskan prediksi waktu dan biaya, Gantt chart, diagram PERT, jalur kritis, serta deskripsi aktor. Yang pertama itu prediksi waktu. Proyek itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan dilaksanakan secara berurutan dengan logika, serta menggunakan banyak jenis sumber daya yang dibatasi oleh dimensi biaya, mutu, dan waktu. Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya digariskan dengan jelas. Pada prediksi waktu dan biaya secara normal, pada tabel ini terdapat proses dan prediksi waktu dan biaya. Di sini terdapat 7 proses. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua itu proses bisnis, yang ketiga itu perancangan interface input atau output, yang keempat itu merancang database, yang kelima itu merancang algoritma, yang keenam itu coding, dan yang ketujuh itu testing dan maintenance. Prediksi waktu itu terdapat 35 hari total dari 7 proses tersebut, serta biaya yang akan digunakan itu sekitar 8.750.000. Kemudian diagram PERT atau program evaluasi and review teknik. PERT ini merupakan suatu metode penjadwalan dengan menimbang durasi aktivitas yang bersifat tidak pasti. Pada tabel ini terdapat nama aktivitas atau kegiatan, nama kegiatan, kemudian kegiatan lanjutan, serta durasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ketujuh aktivitas ini diberikan nama kegiatan A, B, C, D, E, F, dan G, serta kegiatan lanjutannya dan durasi yang akan dilakukan. Adapun perhitungan yang harus dilakukan itu terdiri atas dua cara, yaitu perhitungan maju, forward computation, dan perhitungan mundur, backward computation. Untuk melakukan perhitungan maju dan mundur digunakan lingkaran kejadian atau event atau kegiatan atau proses lingkaran kejadian ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ruang untuk event, ruang nomor untuk event atau kegiatan atau proses. Itu ada 7 proses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua itu ruang untuk menunjukkan saat paling cepat terjadinya event yang merupakan hasil perhitungan maju. Yang ketiga itu ruang untuk menunjukkan saat paling lambat terjadinya event atau kegiatan yang merupakan hasil perhitungan mundur. Yang pertama itu kegiatan A atau pengumpulan data. Setelah pengumpulan data terlaksanakan, maka dilanjutkan kegiatan B dan C. Setelah kegiatan B dilakukan, maka dilakukanlah kegiatan D. Setelah kegiatan D dan C terlaksanakan, maka dilanjutkan kegiatan E dan dilanjutkan oleh kegiatan F dan G. Pada perhitungan maju, perhitungan bergerak mulai dari inisial 0, dari inisial event menuju terminal event. Itu maksudnya itu menghitung saat yang paling tercepat terjadinya event atau kegiatan. Dalam perhitungan maju itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama saat tercepat terjadinya inisial event ditentukan pada hari ke-0, sehingga untuk inisial event itu berlaku 0. Yang kedua itu kalau inisial event terjadi pada hari ke-0, maka inisial event dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian pada perhitungan mundur, atau perhitungan yang bergerak dari terminal event menuju ke inisial event bertujuan untuk menghitung saat paling lambat terjadinya event dan saat paling lambat dimulainya serta diselesaikan aktivitas-aktivitasnya. Yang pertama itu dimulai dari 0,
Kemudian 0 ditambah dengan durasi A atau ditambah dengan 2 hari yaitu 2. Kemudian 2 ditambah 4, 6. Kemudian 6 ditambah 4 yaitu 10. Kemudian 2 ditambah 3 yaitu 5. Di sini karena perhitungan maju digunakan angka atau hari tertinggi yang didapatkan, maka itu yang digunakan. Di sini 6 tambah 4 yaitu 10, maka 10 yang digunakan. Kemudian 10 ditambah 3 yaitu 13. 13 ditambah 14 yaitu 27. 27 ditambah 5 yaitu 32. Kemudian perhitungan mundur dilakukan dengan pengurangan dan diambil atau digunakan angka terendah yang didapatkan atau hari yang sedikit yang akan digunakan. Nah, kemudian 32 dikurang 5 yaitu 27. 27 dikurang 14 yaitu 13. 13 dikurang 3 yaitu 10. 10 dikurang 4 yaitu 6. 10 dikurang 2, maksud saya 10 dikurang 3 yaitu 7. Kemudian 6 dikurang 4 yaitu 2. 2 dan 7 lebih kecil 2, maka 2 yang digunakan. Kemudian 2 dikurang 2 yaitu 0. Maka yang didapatkan itu 0. Kemudian jalur kritis. Jalur kritis ini merupakan jalur dengan kumpulan kegiatan yang mempunyai durasi terpanjang yang dapat diketahui bila kegiatan mempunyai inisial 0. Jalur kritis ini merupakan suatu proyek lintasan dalam suatu jaringan kerja. Sedemikian sehingga kegiatan pada lintasan ini memiliki kelambatan 0. Jalur kritis memiliki arti penting dalam pengelolaan proyek karena jalur kritis ini merupakan waktu atau durasi penentu proyek. Penundaan atau keterlambatan tugas dalam kategori lintasan kritis menyebabkan penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Maka di sini didapatkan jalur kritis A, B, D, E, F, G. 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 14 ditambah 5, yaitu totalnya 32 hari. Baiklah, kemudian gencat. Pada tabel gencat ini dibuat berdasarkan durasi hari yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu total semuanya 32 hari dengan 7 proses. Kemudian deskripsi aktor. Pada sistem yang akan dibuat itu terdapat 3 aktor. Yang pertama itu dosen, mahasiswa, dan admin. Ketiga aktor ini akan terlibat dalam penggunaan sistem yang akan dibuat. Dosen atau pihak yang menentukan jadwal bimbingan skripsi dan menentukan kuota bimbingan. Yang kedua itu mahasiswa atau pihak yang memilih jadwal bimbingan skripsi dan mengupload dokumen skripsi. Yang ketiga itu admin atau pihak yang ditugaskan oleh prodi untuk menginput data dosen dan data mahasiswa serta menginput surat tugas bimbingan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.